Ya kok Peter? Ya, oke. Mari kita masuk dalam doa ya. Bapak, terima kasih Tuhan kami dapat bersama-sama berkumpul melalui Zoom Tuhan. Biarlah apa yang kami perbincangkan, kami pelajari semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap kami yang sore hari ini menyempatkan waktu kami dan juga Pastor Dave yang menyempatkan pagi hari ini agar kami dapat fellowship satu dengan yang lain. Tuhan, Kau pimpin setiap pembicaraan percakapan kami Tuhan. Engkau pakai apa yang menjadi uh, agar menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang mengikuti training ini Tuhan. Engkau tutup bungkus setiap kami Tuhan, terutama Pastor Dave, Engkau tutup bungkus kesehatannya, keluarganya, pelayanannya, dan apapun yang dia lakukan Tuhan, agar nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Bagi kami semua yang mengikuti malam hari ini juga Tuhan, Engkau urapi setiap kami Tuhan, agar apa yang kami pelajari Tuhan tidak sia-sia Tuhan, tapi dapat kami juga salurkan ke dalam saat kami melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan malam hari yang indah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pastor Dave. Thank you. Masih ke mute Pastor Dave. Masih ke mute Pastor. I love you Lord. Yuk kita nyanyi lagu ini ya. Of your mercy never fails me. All my day have been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Semuanya sama-sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Amin. Hari ini saya mau mengajak kita semuanya untuk coba kita masuk ke tahapan yang teknikal ya, untuk kita belajar menyusun lagu, ya kan teman-teman semuanya.
sengaja saya pilihkan lagu pertama ini, lagu yang saya yakin kita semuanya udah bisa menyanyikan dengan baik ya, alias hafal ya, kenal gitu teman-teman semuanya. Nah, jadi yang saya mau sampaikan kepada kita semua waktu kita menyusun lagu ya, teman-teman perhatikan tema. Kalau teman-teman menyadari setiap lagu itu tuh kan ada pesannya ya, tentang apa ini gitu kan. Kalau seandainya teman-teman dengar lagu yang kita tadi barusan nyanyikan, ini temanya tentang apa coba? Boleh buka mic-nya siapapun gitu ya, tentang apa? Sudah sangat Kebaikan Tuhan. jelas sekali Judulnya. ya, hafalan Iya, kebaikan Tuhan. tentang kebaikan Tuhan kan Kebaikan ya? Tuhan, iya. Iya, judul lagunya aja Goodness of God, ya kan teman-teman. Lalu kalau seandainya saya nyanyi lagu ini, sebentar saya kayak rubah chord dulu ya. Kalau misalnya lagu ini tentang apa? Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Tentang apa? Saat ku menyembah jadi kayak minta hati ini di open gitu. Jadi kayak sentuh hatinya gitu. Itu Lani ya oke. Pastor. Tapi secara yang paling kuat lagu ini tentang apa? Roh Kudus, Kau hadir di sini, Roh Kudus, kan ya, teman-teman semua. Kalau ini, ku naikkan syukur padamu, Yesus. Apa? Siana tentang ucapan syukur, ya kan? Kalau ini sejauh timur dari barat. Apa coba? Ibu Sylvia, tentang apa Bu? C. Susana, tentang apa lagu ini? Betapa besar Pengampunan. kasih, tentang pengampunan. Nah, jadi waktu teman-teman susun lagu ya, teman-teman perlu memperhatikan tema ini. Maksudnya kegunaannya untuk apa ya, gitu kan? Kalau misalnya ada lagu yang tematik sekali ya, mungkin teman-teman tahu nggak lagu ini? Saya kasih contohnya lagu Indo-Indo aja dulu, nggak apa-apa ya, teman-teman semuanya ya. Nanti lagu Arabnya belakangan ya. Kalau seandainya saya nyanyi lagu ini nih, teman-teman berasa nggak ini temanya sangat kuat sekali di tentang apa ya? Ini misalnya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Tahu kata-kata selanjutnya apa? Di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Temanya sangat kuat sekali kan? Tentang apa? Tentang doa syafaat buat bangsa, buat negara, ya kan, kawan-kawan semuanya. Nah itu kalau lagunya misalnya ini lagi nih, contoh lagi misalnya urapan Allah terjadi di tempat ini, tentang pengurapan, ya kan? Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Refnya nih, muliakanlah Raja segala. Perhatikan kata-katanya. Penguasa di udara diruntuhkan, biarlah nama Tuhan. Itu ada unsur lagu, kata-katanya apalagi muliakanlah Raja segala, penguasa di udara diruntuhkan. Kalau misalnya musiknya apalagi udah diginiin, muliakanlah Raja segala, penguasa di udara diruntuhkan.
Kalau udah sampai seperti itu kayaknya moodnya udah lebih ke peperangan rohani ya teman-teman semuanya. Kalau lagu ada kuasa dalam nama darah domba Allah, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang. Nah itu semuanya kan tema-tema ya yang teman-teman semua waktu nyusun lagu, dari lagu pertama sampai lagu terakhir, teman-teman semua harus ada benang merahnya. Jadi nanti saya kasih lihat ya teman-teman semuanya gitu kan. Sekali lagi yang jadi korban bakaran hari ini Ica dan Celili. Tapi saya sangat senang, gak apa-apa, kita satu keluarga dalam Tuhan untuk kita lihat sama-sama yang disusun lagu sama Celili gimana dari awal, Ica juga gitu ya, lalu saya nanti kasih evaluasinya. Nah tapi perhatikan, sekali lagi poin pertama adalah perhatikan tema. Benang merah secara tema dan pesan dari lagu ke lagu itu harus terjadi teman-teman semua, dari awal pertama lagu sampai terakhir gitu. Panduannya apa ya? Mungkin teman-teman nanya kan, panduannya udah pasti tema hari itu dong. Nah saya kan kemarin tuh kan Celili mimpin tuh sebetulnya konteksnya Mother's Day ya sebenarnya. Nah, saya straight to the point, saya langsung sampaikan di sini, nanti kita lihat sama-sama gitu kan. Saya nggak nangkep satu lagu pun yang sesuai dengan lagu itu tentang mother gitu kan gitu ya. Mungkin bisa nyanyi Mother How Are You Today, nggak ya, itu canda aja gitu ya. Lagu apa sih Indonesia yang itu kan tentang bunda juga ya. Tapi why not menjadi special song mungkin gitu kan ya. Kalau seandainya kita nggak aduh ya tentang Mother's Day apa ya, lagunya apa ya, masa harus tentang ibu-ibu semua, ada nggak lagu tentang Bunda Maria ya. Mungkin kita jadi mikirnya seperti itu. Don't worry, kita bisa bermain dalam tanda kutip sampai kata-kata ini gitu ya, mengalir dengan lagu-lagu yang temanya secara umum saja. Nah, nanti kita lihat nih, saya kan udah langsung bikin catatan nih, Pak Peter, teman-teman semua gitu ya, ngelihat teman-teman waktu mimpin gitu kan ya. Jadi susun lagu itu nanti ya teman-teman, kalau seandainya saya juga udah terima beberapa format lagu yang dikirimkan ya, Siana juga udah kirim juga format lagu gitu kan. Susunan lagu itu harus build up secara moodnya, secara dinamikanya, aransemen, musik, secara pesan lagu itu harus build up. Jangan siksak teman-teman semuanya. Kalau saya kasih contoh langsung ya, maksudnya gimana Pastor Dev, yang Pastor Dev ngomongin ini barusan ini, apa maksudnya? Nah ini saya kasih contoh ya misalnya ya teman-teman semua. Tadi lagu gitu ya, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Temanya tentang apa tadi ini? Langsung saya sambung. God is so good. God is so good. Setema enggak? Setema. God is so good. Is so good to me. Main modulasi. God is so good. Modulasi itu untuk apa? Untuk membangkitkan mood, penghayatan. Is so good. God is so good. Is so good to me. Bisa nggak modulasi sekali lagi? Masih bisa. God is so good. Tuh teman-teman. Jadi lagu pertama sama lagu kedua pesannya sama, bahkan bisa disambung sama apa lagi ya. God is so good to
me. Nih teman-teman mungkin nggak nyangka. Amin. Benar? Bisa ngefeel teman-teman tadi dari goodness of God, terus langsung dengan lagu yang simple sekali, God is so good. Terus amen, maksudnya amen apa? Yes, amen dong, dia itu baik loh. See? Jadi dari awal sampai akhir itu flow-nya sama, message-nya simple teman-teman gitu ya. Amen, amen, amen. Ini kalau udah amen kan, kalau dalam bahasa Inggris amen, bahasa Indonesia amen. Nah, jadi mungkin kita bisa masuk ke sini. Allah itu baik. Bisa ke Indo bridgingnya teman-teman semuanya. Kayak gitu. Jadi itu contoh lagu yang saya bilang dari lagu pertama sampai ke akhir. Teman-teman semua kadang lagu pertama itu bisa ngambil medley dari lagu selanjutnya yang hanya refnya saja. Gitu teman-teman. Gak perlu lagi ke baitnya. Gitu teman-teman. Balik lagi ke sini ya. God is so good. I will sing of the goodness of God. Ini teknik ini modulasi. I exalt thee. Kira-kira masih bisa nggak? Bisa. I exalt thee. Ini kan ada lagu sebab engkaulah Tuhan. Itu nggak usah dipakai lagi kan kalau bahasa Indonesianya kan. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Udah main modulasi aja. Oh kau ku sembah. Begitu teman-teman semuanya. Jangan udah kau ku sembah, udah sampai di up, udah klimaks, terus langsung kita paksakan baitnya. Sebab engkaulah. Jadi turun lagi. Bisa nggak ke bait lagi? Bisa saja. Tapi kita harus feel-nya overall dari lagu ini. Teman-teman mesti ngebayangin mau membawakan lagu ini tuh dalam ibadah itu nanti suasananya gimana. Kalau teman-teman ngerasa aku pengen jemaat menyadari bahwa lewat baitnya sebab engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Apakah bisa nggak ke bait lagi? Bisa saja, tapi mesti di bridging sama narasi. Jadi kalau bayangkan ya, ini udah klimaks nih. Kau ku sembah. Ini udah rame banget. Kau ku sembah, oh Tuhan. Nah kita mau ke bait. Musiknya di drop dulu, tangan kita begini ke pemusik. Lalu kita bilang, saya ingin sekali. Kita sama-sama jemaat menyadari. Sebab hanya ada satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus yang layak disembah. Saya ingin kita menyanyikan dari awal pujian ini ya. Nah, jadi membridging. Mari kita nyanyikan. Sebab engkaulah. Nah, mulai dari bawah lagi. Tapi, kalau saya ini dibilang bisa, oh bisa ya Pastor Dev seperti itu bisa. Tapi teman-teman harus sadar. Dari awal, teman-teman itu udah banyak narasi enggak? Gitu loh. Kalau saya memperhatikan nanti dari yang teman-teman nge-lead worship ini, dari dua saudari kita kan nanti saya bisa kasih masukan ya teman-teman semuanya. Gitu kan. Boleh nggak kita mulai di sini gitu ya. Dari yang Ica pimpin dulu deh. Coba Ca. Pertanggal berapa tuh Ca kemarin tuh Ca ya? 26 April ya. Pujian, hormat. Ya sebelumnya Cak, dari habis Pastor Tony ya. Pastor Tony itu sorry Tay malah nggak notice Pastor Tony itu welcoming ya.
Bener nggak kawan-kawan? Pastor Tony Pastor udah Tommy masuk di apa ya? sudah masuk di firman, Pak. Oke, Pastor Tommy apa? Pastor Tony ngapain tadi? Pastor Tony tadi udah mau masuk di firman. Oh, oke, oke. Kalau gitu kita dari awal sekali ya, betul. Dari Ica kan ya, dari awal banget ya. Iya, Pastor. Beda karena Shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat datang juga bagi yang menonton lewat Di sini YouTube masih channel. oke nih. Shalom. Welcome Ya kan, masih oke. Terus Ca, di play. to IFGUF New York Sunday Service. Kalau saya ngomong overlap, Senang oke sekali, nggak? Bapak Ibu, saudara sekalian. Saya overlap Hari oke ini nggak? Kita sudah berada di Atau mesti satu-satu? minggu terakhir di bulan April dan Nggak, minggu it's okay, depan kita Pastor. akan masuk di Oke. bulan Mei dan sepanjang bulan April ini kita sudah sama-sama belajar lewat tema Something Different, di mana ketika kita hidup di dalam janji Tuhan kita harus hidup dengan berbeda karena Tuhan Yesus memanggil kita untuk hidup kudus, hidup taat, dan hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus yang akan memampukan kita untuk bisa hidup berbeda sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu siap, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita buka dengan doa. Tuhan Yesus, segala pujian, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat berkat yang baru, buat rahmat yang baru, buat kekuatan yang baru yang Kau berikan bagi masing-masing kami Tuhan. Tuhan, kami ada hari ini semua hanya karena anugerah-Mu. Untuk itu Bapa, kami mau datang. Kami mau pergunakan semua yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan untuk memuliakan Engkau. Oh Tuhan, mari Tuhan layakan setiap kami, urapi setiap kami, tuntun setiap kami ya Roh Kudus. Agar supaya apapun yang akan kami lakukan hari ini Tuhan dan hari-hari selanjutnya, itu semua bisa menyenangkan dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, Saudara, di pause dulu ya. Musim akan Oke. Jadi saya kasih komentar ya buat Ica dan kita semuanya belajar gitu kan. Saya udah sampai sebelum firman, betul Pak Pastor Tony gitu. Jadi saya mengikuti lagu yang dipilih gitu kan, lalu dibawakannya sama Ica. Nah ini masukan saya ya teman-teman semuanya. Pilihlah lagu di awal itu teman-teman semuanya yang lebih, kalau teman-teman kita baca di Mazmur 100, masuklah ke dalam pintu gerbang hadirat Tuhan dengan pujian dan ucapan syukur, ya kan ya teman-teman semuanya gitu. Yang saya bisa sampaikan di sini, sebaiknya waktu kita pilih lagu di awal itu teman-teman semua pilih lagu yang memang lebih kecenderungannya mengajak jemaat untuk mengingat kebaikan Tuhan. Lagunya bisa lebih moodnya di medium. Jangan yang terlalu kusuk, tahu kata-kata kusuk gitu ya. Jangan terlalu kalau mungkin ini kurang tepat, tapi saya bilang jangan terlalu serius, belum apa-apa udah men-challenge altar call gitu kan ya. Nanti kita lihat nih Celili gitu kan. Celili aku masih ingat sekali Celili di Mother's Day, Celili nyanyi lagu Sejauh Timur di awal lagu nih, dari barat. Mungkin teman-teman karena mungkin udah terbiasa gitu mengikuti dari minggu ke minggu sekian lama gitu ya dalam ibadah teman-teman, bulan, tahun, bahkan mungkin merasa apa yang salah ya dengan semuanya itu. Nggak ada yang salah, tapi saya lagi mau coba step by step memperbaiki. Seperti Ica nih, awalnya saya mau sampaikan adalah Ca, boleh Ca kasih greeting, kata sambutan gitu ya, menyambut shalom Bapak Ibu teman-teman semuanya, selamat pagi, senang sekali kita bisa berkumpul di tempat ini.
masih dalam tema something different ya, misalnya begitu ya. Tapi be careful, hati-hati gitu ya. Kita harus pakai waktu greeting itu seminimal mungkin tapi sekaligus semaksimal mungkin. Jangan terkesan teman-teman semua kita kasih resume. Sehingga kita jadi kesannya kayak masuk hampir aja. Kalau Ica tambah 2 menit lagi itu udah semacam kayak renungan singkat gitu loh, Ca. Nah gitu. Hati-hati gitu kan ya. Ininya diminimalin dulu dong, supaya aku bisa ngelihat teman-teman semuanya dulu. Nah gitu, hati-hati Ca, karena setelah Ica bla 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 tentang something different, ternyata Ica masih apa lagi coba? Masih apa, Ca? Masih doa. Nah itu guys, gitu kayaknya masih doa. Nah terus kalau teman-teman perhatikan setelah Ica nanti doa terus nyanyi lagu, ini lagu musim akan selalu berganti, nyanyi lagu ini kan ya. Saya tadi ngedengar memang Ica, saya mau tanya dulu, Ica memang konsepnya mau solo si singer yang pria pakai baju krem itu ya, atau enggak sebenarnya? Iya, Memang mau solo ya? iya. Oke. Nah, itu saya ini teman-teman, saya sampai tahu ini si singernya siapa namanya itu ya, nyanyinya di G kuncinya. Musim akan selalu berganti, di G nih di sini. Tuhan tuh bayangin teman-teman, ini saya ya, suara saya tenor nih. Tapi kayaknya dia lebih tinggi lagi gitu kan. Refnya masih oke. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Refnya nih, Tuhan selalu, saya udah falset, menolongku, selalu menjagaku. Nah dari lagu menurut saya ini nggak jelek gitu ya, nggak ada lagu yang jelek malah gitu kan. Tapi be careful, hati-hati sekali. Ini lagu udah masuk ke lagu yang lebih cocok gitu ya jika kita nyanyikan sebagai lagu menjelang firman atau altar call gitu kan ya. Tapi kalau Ica tetap mau dalam tanda kutip paksakan lagu ini, bridgingnya, narasinya menurut aku, saya kasih pemikiran ya. Bapak Ibu teman-teman semua, ada lagu yang mengingatkan kita. Sejak dari awal ini saya mengajak kita semuanya untuk yuk mengingat bahwa Tuhan kita dalam setiap musim kehidupan kita. Misalnya gitu ya. Dan saya ingin sekali, nggak apa-apa ngomong Cak, saya ingin sekali untuk bagian ini. Misalnya namanya siapa Cak? Dia? David, suami saya itu Pastor. Saya ingin David menyanyikan lagu ini ya. Dan kita resapi bersama-sama misalnya. Gitu. Tapi menurut aku tanggung Cak, karena David hanya dikasih sedikit sekali gitu ya, spot apa namanya, ruangnya gitu kan, karena setelah bait kan lalu Ica bilang mari kita bersama-sama kayak gitu kan. Karena saya ngerasa spotnya di situ itu sangat spesial banget di awal banget gitu. Sehingga menurut saya ya kalau seandainya mau dikasih solo, meskipun menurut saya riskan, bagusnya nanti solo-solo itu mungkin di tengah menjelang mau firman kayak gitu-gitu. Satu, lagunya tadi saya kasih tahu ya, lagunya menurut saya komen saya adalah Ica be careful di awal greeting semuanya nih teman-teman semuanya, jangan kepanjangan. Apalagi ditambah teman-teman mau berdoa. Jadi teman-teman dikasih tugas juga untuk membuka ibadah dengan doa ya kawan-kawan semuanya. Hati-hati, jadi better kita greetingnya sesingkat-singkatnya karena kita masih ada part kedua nih ceritain sebelum nyanyi doa. Jadi kalau dibilang durasi, aduh mungkin di 2 menit aja itu udah sangat udah lebih dari cukup teman-teman untuk kita greeting dan berdoa. Isi doanya teman-teman juga harusnya udah lebih, jangan yang saya nggak ngeliat Ica sama Celili sih di sini, tapi ada yang isi doanya pertama udah Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Aduh, jemaat di bawah melo sembilan pedaham. Tadi kan saya bilang nyanyi lagu di awal itu harus yang ucapan syukur gitu kan. Misalnya lagu Bapa, ini ketinggian saya main di D. Bapa, Engkau sungguh baik, lagu ucapan syukur di awal gitu.
teman-teman semuanya, gitu ya. Lagu-lagu yang seperti itu. Boleh misalnya lagu mau lebih intim, boleh misalnya ku ingin selalu di awal lagu, jadi yang lebih ringan, pesannya ringan, kayak seperti itu kawan-kawan semuanya. Lalu kemudian yang saya mau sampaikan lagi tadi gitu kan, terus Ica boleh kasih lihat lagi nggak setelah habis lagu pertama tadi, Tuhan selalu menolongku, itu di G tinggi sekali ya. Akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan burung di udara, Tuhan pelihara. Mungkin kasih catatan ya, Ca, sama buat soundman-nya untuk mixingnya gitu. Kalau di sini kan nyaris hampir jadinya begitu pas si David nyanyi, setelah David selesai solo, suaranya David nggak diturunin. Jadi seolah-olah kayaknya kesannya David yang jadi lead worship, Ca. Yang teman Ica yang sebelah kiri malah nggak kedengeran. Nah gitu, hati-hati. Untuk waktu solo boleh volumenya David seperti yang tadi waktu solo, tapi begitu pas udah nyanyi gitu ya, David harus dimundurin, misalnya di nomor misalnya nomor 5 gitu ya, volumenya begitu pas David jadi singer harus di nomor 3. Tapi ini kayaknya nggak dirubah, sehingga secara power gain gitu kan, suaranya Ica nyaris ketutup sama Daniel, sama David. Nah gitu, itu juga catatannya. Yuk lanjut ya. Tuhan selalu menolongku. Bisa dirasakan teman-teman semua. Ini kan temponya segini nih. Di awal ibadah, teman-teman. Menurut saya kalau semakin dirasakan, aduh ini lagu nih lumayan, kalau bahasa saya lumayan feel-nya menyeret-nyeret. Gitu teman-teman. Seperti begitu tuh. Kurang open. Di awal ibadah seharusnya kita lebih mengucap syukur, terima kasih buat hari yang luar biasa, sepanjang minggu kita sudah lewati. Nah gitu, itu yang tadi saya bilang. Hati-hati dengan pilihan lagu teman-teman semuanya. Ini lebih bawaannya lebih kepada perenungan yang lebih dalam nih. Awal ibadah kita diajak untuk merenung sangat dalam dari lagu ini gitu. Kesannya, ingat ya, kemarin saya pernah bilang hati-hati musik, lirik, harmoni, melodi gitu kan, teman-teman semuanya itu membawa kesan yang berbeda-beda gitu ya. Terus setelah lagu ini apa, Cak? Boleh nggak dicepetin? Di penghujung lagunya dulu aja, disisain dikit. Seumur hidupku. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Nah, Amin. pause dulu sebentar di sini. Selalu menolong kita. Teman-teman bisa lihat nggak? Pause bentar di sini ya. Lihat tuh durasinya yang Ica bawakan dengan satu lagu berapa menit? Sepuluh menitan tuh teman-teman semuanya di satu lagu gitu ya. Sebenarnya kalau secara teori lagu itu, satu lagu itu sekitar 4 menitan gitu teman-teman semuanya. Berarti kalau 10 menitan ini sebenarnya bisa 2 lagu yang Ica bisa pakai untuk mungkin dengan medley-nya gitu teman-teman semuanya. Jadi ini udah cukup lama nih di awal lagu ini kawan-kawan. Belum nanti ke belakangnya gitu ya. Selanjutnya adalah saya baca catatan saya ya. Terus Ica, kalau saya nggak salah begitu pas selesai lagu ini coba di play lagi. Bapak Ibu, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Nah, Bapak Ibu mari saya undang kita apa? Kita adalah orang-orang Bangkit yang berdiri ya. dipanggil Oke, keluar udah dulu ya. dari kegelapan Berarti tadi selama worship Ica jemaatnya duduk untuk 10 menit teman-teman semuanya gitu kan ya. Duduk berdiri itu untuk apa sih? Boleh dibuka mic-nya, ini diminimalisasi lagi, diminimize lagi gitu kan. Duduk berdiri itu untuk apa? Coba kira-kira menurut teman-teman gitu ya. Celili.
Jemaat berdiri gitu ya, duduk gitu tuh apa? Mulai menyembah Tuhan gitu, Pastor. Gimana, Ce? Mulai masuk menyembah Tuhan. Oke. Jadinya kita mikir ya, iya duduk berdiri itu untuk apa ya? Kenapa nggak duduk aja? Kenapa nggak berdiri aja sejak dari awal gitu kan ya? Kalau menurut saya sudah pasti teman-teman semuanya gitu kan. Kalau teman-teman mulai dengan worship di ibadah teman-teman semuanya, yang saya mau ngomong nih Pak Peter, rata-rata era sekarang gitu ya, orang itu khususnya kalau saya mau bilang ya genrenya gereja kita gitu ya, kita sebetulnya udah main tuh udah di awal tuh udah praise teman-teman semuanya. It's okay kalau seandainya kita masih dalam culture worship nggak apa-apa, tapi ini yang saya lagi sampaikan tadi kan, hati-hati dengan lagu ya, pemilihan pertama harus yang sifatnya lebih mengucap syukur, open worship, jangan terlalu berat tema. Ketukannya juga jangan, ini kan tadi saya coba kalau selama 10 menit itu kan seperti ini gini kan, Tuhan selalu, terus duduk lagi. Nah, duduk berdiri itu tujuannya untuk apa gitu kan? Waktu kita ngajak jemaat berdiri itu artinya bisa macam-macam, bisa ayo lebih semangat, ayo lebih fokus, ayo kita hormati hadirat Tuhan sebagai ekspresi pengagungan kita, Tuhan ada di sini gitu kan, lebih terangkat feeling perasaannya, nah gitu kawan-kawan semua. Nah bayangkan selama 10 menit itu ternyata duduk Cak. Nah itu tuh menurut saya, kalau saya jadi jemaat dengan lagu seperti ini 10 menit itu banyak macam godaannya bahkan loh sebenarnya teman-teman semuanya sebagai jemaat gitu ya. Bisa ngerasanya kelamaan sekali lagu ini. Ada yang mungkin ngerasanya kalau mereka yang belum terlalu rohani gitu, itu dengan lagu yang irama seperti gini itu pikiran tuh bisa bermacam-macam kemana-mana gitu. Jadi kalau menurut saya Ica di tengah-tengah lagu, ayo sekarang kita bangkit berdiri, itu pasti akan membuat jemaat lebih unity lagi, fokus kepada pesan lagu. Nah artinya kelamaan untuk tidak mengajak jemaat berdiri untuk 10 menit lagu pertama. Nah itu saya sampai bisa ngelihat detail seperti itu tuh kawan-kawan semuanya. Kasih semangat dulu tapi sama buat Ica ya. Thank you Ca, gitu kan. Terus udah gitu, kalau gitu kita beralih ya Ica, ke Celili ya, ke Mother's Day gitu, ke Celili. Tuhan 10 Mei. Iya. Nah, itu durasinya. Nah, oke, di sini. Selamat pagi, saudara seiman dalam Yesus Kristus. Selamat datang di rumah Tuhan. Shalom. Bagi ibu-ibu, selamat hari ibu. Oke, pause dulu Happy bentar Mother's ya. Day. Itu di belakang Celili itu kan ada countdown ya. Celili masuk itu di durasi masih 50 detik tuh Celili. Apakah memang state manajernya atau mungkin petugas ibadah, koordinator ibadah udah suruh Celili naik atau gimana? Tapi yang jelas berarti kecepatan sebenarnya Celili kan ya. Seperti itu, kecepatan berarti. Nah, tapi kalau seandainya Celili teman-teman semuanya mengikuti, bisa di play lagi Cak gitu ya. Sebentar, saya mau ngomong teman-teman itu countdownnya itu background musiknya tuh kayak apa tuh teman-teman ngerasanya? Coba di play lagi. Tuh teman-teman, sangat boleh di play terus ya. Saya pengen teman-teman bisa menyadari hal ini. Ini cukup energik sekali. Kadang gitu kan teman-teman semuanya. Nah ini sebaiknya setelah Celili nanti naik Celili, oke pause di sini. Nah Celili tentunya harusnya selesai countdown dulu ya C, baru naik. Tapi C ikutin nih, sekarang kita dengar Celili nih ngomongnya nih. Di kalau nggak salah menit 54, detik 54. Saudara seiman dalam Yesus Kristus, selamat datang Nah, di rumah stop. Tuhan. Shalom.
Oke, bisa bisa perhatikan Celili tone-nya gimana? Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sedangkan background musiknya sangat di atas sekali. Nah, C, baiknya ya C, teman-teman semua para worship ini penting sekali, teman-teman. Ini sekaligus saya memberikan masukan tentang memilih lagu, tapi juga sekaligus langsung praktek nih sebenarnya. Celili bagusnya ikutin tuh moodnya si background yang ada di belakang Celili dengan Celili ngomong gini, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Paham ya? Jadi nyambung sama countdown-nya. Jadi countdown-nya sedemikian rupa, dadadang, dadadang, dadadang. Terus Celili seolah-olah Celili maju ke depan, nggak ada countdown dengan mood yang seperti itu. Bayangkan kalau seandainya Celili ngomong seperti itu, saya kira mungkin cocoknya begini nih. Nah, background musiknya. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara semuanya. Benar teman-teman semuanya? Nah, ini salah satu contoh yang saya mau kasih tahu di sini gitu ya. Jadi ikuti, kemarin teorinya saya pernah kasih tahu, perhatikan para WL sebelum waktu engkau naik, engkau harus tahu apa gerangan yang terjadi sebelum dan nanti sesudah engkau WL. Ada apa tuh? Kalau di sini kan dibilangnya ada countdown tuh yang kita bisa lihat. Nah, jadi teman-teman tahu positioningnya, membangun moodnya dari awal itu harusnya seperti apa, mengikuti yang sebelumnya terjadi itu apa. Kayak gitu. Demikian juga nanti waktu pas teman-teman selesai lead worship tuh nanti ada bagian apa. Teman-teman entah langsung khotbah, entah harus doa syafaat dulu, atau ada special song, atau gimana, special songnya lari lagi, ngebeat banget. Nah, teman-teman nanti harus tahu tuh positioningnya terakhirnya harusnya seperti apa. Begitu kawan-kawan. Sampai di sini nangkap dulu nggak kawan-kawan semua? Nangkap ya? Nah, mari kita sekarang perhatikan pilihan lagu Celili. Silahkan di play. Bagi ibu-ibu, selamat Hari Ibu, Happy Mother's Day. Buat ibu-ibu IGF yang luar biasa. Sungguh besar kasih Tuhan. Kita bisa berkumpul kembali pagi hari ini, mengucap syukur atas kasih-kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang luar biasa ini Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Yesus. Mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Iya. Atas Ini doa lagi nih ya. Oke. Oke. Hidup kami Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan, beribadah Tuhan. Menikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan. Dicepetin, Ca. Kami mau menaikkan pujian dan penyembahan ini. Nah, Celili mengambil judul lagu ini. Oke. Di post ya. Nah, Cece sepanjang tadi saya udah ngasih penjelasan, Cece bisa komen di sini nggak yang saya maksud dengan terus lalu dengan pilihannya Celili apa C? Coba C boleh disampaikan. Mungkin lagu ini terlalu berat juga, Pastor. Bagus tuh. Bisa notice begitu. Apalagi C? Cece merasa gimana lagi? Ya mungkin harusnya ini di lagu di tengah-tengah waktu sebelum Bisa Tuhan. begitu. Bisa seperti itu. Mengenai Gitu. pengampunan Terus Tuhan. kalau gimana C? Yang pengampunan Tuhan, yang temanya itu. Ini kan temanya pengampunan ya teman-teman semuanya. Konteksnya hari itu adalah special event, apa kita mengadakan Mother's Day gitu kan. Saya tahu Celili itu lagu praise-nya adalah judulnya Praise. Praise the Lord, oh my soul. Nih saya kasih pemikiran C, boleh nggak sih? Saya nggak tahu nih Pak Peter, teman-teman semua. Boleh nggak lagu itu jadi lagu pertama? Karena Mother's Day, mari kita bersuka cita. Ini hari yang luar biasa buat para ibu di tempat ini. Coba semuanya ucapkan dong kanan kiri Happy Mother's Day. Gitu ya, sampaikan gitu ya. Peluk mamahnya gitu ya. Lalu langsung ke, coba Cak, ke praise Cak. Lagu praise pertamanya Celili.
Dan saya senang dengan gaya ekspresinya Celili. Bayangin nih, lagu ini di awal kan lebih dapat ya suasana Mother Church yang happy, seneng punya mama. Oke, ini ya bla 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 bla, udah nggak ada masalah, nggak ada masalah. Terus lagu worshipnya yang Celili pilih deh, teman-teman semuanya, silakan. Di penghujung lagu praise-nya apa? Sebelum ini Cak, maju dikit. Nah, sampai di sini dulu ya. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang setia. Nah, Celili Terima kasih, membiarkan jemaat berdiri tidak salah sih. Mari Tapi kita harus bawa hati-hati. hati kita pagi hari ini. Supaya jemaat nggak Pajak hati seolah kami Tuhan. kayak terpaku. Lembutkan hati kami Tuhan. Kami siap Yesus. Meskipun Tuhan tak menolongku. Oke, pause. Bentar. Ya, ini di-minimize lagi ya. Oke, di-minimize lagi. Nah, baiknya dari Celili dulu. Setelah sejauh ini aku sampein gini, berarti Celili bisa nge-feel apa pilihan lagunya? Dari habis pertama lagu Sejauh Timur tentang pengampunan ya, terus lalu praise ya, terus baru berkali-kali kau menolong itu ya. Apa jadinya Nggak nyambung, Pastor. Oke. Terus dari praise kayaknya yang ke Yesus setia itu off banget. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi kita belajar kan ya kawan-kawan semuanya, itu yang tadi saya bilang. Jadi lagu itu dari awal sampai akhir harusnya build up. Message-nya mau apa gitu. Kita kayak udah di kepala itu dalam beberapa hari kita pilih lagu tuh kita udah kayak ada rangkaian cerita teman-teman. Oh lagu ini akan ini, pesannya yang ini akan begini. Ya kamu dibilang bisa-bisa aja di bridging ya bisa-bisa aja sih, apalagi pendeta seperti saya nggak akan kehabisan kata-kata gitu ya. Tapi teman-teman belajar prinsip ini gitu kan ya. Tapi apa namanya tidak ada apa nih saya sebutnya ya. Terus Celili kemudian ya kalau nggak salah ya, bukan nggak salah, bener sih saya udah catat. Tahu nggak setelah lagu berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Ini juga teman-teman soal chord ya. Jadi yang benar itu sebenarnya kalau kita mimpin lagu itu sebetulnya chord yang standar itu lagu itu tuh mengikuti siapa ya? Mengikuti jemaat atau mengikuti WL? Kalau kita suara kita alto, suara kita ngebass gitu kan ya. Ya benar, mengikuti WL-nya. Tetapi kalau WL-nya itu suaranya tinggi sekali atau rendah sekali, minta kepada music director untuk carikan chord-nya yang di tengah-tengah. Jadi jemaat itu nggak kesulitan waktu ikut nyanyi. Kalau di sini kan di A nih, Celili nyanyinya. Meskipun Tuhan tak menolongku, tuh, jemaat udah jadi ngorok gitu kan. Atau mau ikut tingginya,
Meskipun Tuhan tak menolongku. Waktu ref nanti berkali-kali kau menolong. Nah, jadi dia bingung. Jemaatnya mau ngikutin yang tinggi ketinggian banget, yang rendah kerendahan sekali gitu ya. Jadi kalau saya nyanyiin lagu ini, lagu di sini di D. Meskipun Tuhan tak menolong, bisa nyanyikan semua di sini. Refnya coba semua. Berkali-kali kau menolong. Tuh. Nah, hati-hati kan dengan chord aja. Tapi ternyata Celili begitu pas lagu tadi, Celili sambung ke lagu apa, Ce? Buka mic-nya, Ce. Holy Forever. Holy Forever, guys. Tuh, guys. Holy Forever ini kan lebih exaltation, adoration. Bayangan saya kita nih kayak udah di surga, ketemu sama para malaikat gitu kan. Yang tadi kita lagi di bumi bersusah-susah gitu ya. Berkali-kali Tuhan menolong. Terus ayo sekarang kita ke surga gitu ya. Ketemu sama Yesus, para malaikat. Nah, itu yang saya bilang siksak. Gitu teman-teman semuanya gitu kan. Kalau mau stay di lagu berkali-kali tadi gitu ya, saya ganti chordnya ya biar cocok dulu. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Terakhirnya gimana, Ce? Kata-katanya Yesus setia. Abisnya Yesus setia. Ya, kata-katanya itu ya. Teman-teman tips, kalau teman-teman menyusun lagu, ya teman-teman semua, menurut saya yes benar, jangan selalu lagu tuh satu lagu selesai. Teman-teman semuanya, kalau saya ngelihat format lagu teman-teman semua, kalau teman-teman tetap pilih lagu pertama, lagu lambat alias worship, oke. Tapi yang kedua dan ketiga ini teman-teman semuanya gitu kan ya, praise-nya ini harus berapa sih? Aku boleh kasih tahu ke aku nggak? Praise-nya itu 2 ya, Ca, teman-teman semua. Nah, 2 ini teman-teman semuanya kalau menurut saya belajarlah medley aja. Jadi satu lagu penuh, lagu keduanya medley-nya biasanya ambil ref-nya. Kayak gitu teman-teman semuanya. Kalau mau satu lagu sama satu lagu terpisah, 2 lagu ini, hati-hati jangan sampai setiap lagu kita komentarin itu bukan udah gaya WL yang zaman sekarang. Udah biasanya teman-teman begitu lagu pertama habis, kita ngomongnya di intro untuk lagu kedua. Ngerti maksud saya? Jadi nggak perlu begitu habis, amin terus kita ngomong lagi baru intro. Jangan teman-teman. Nah, saya lanjutkan lagi nih. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Ini abis nih. Yesus setia. Belajar medley, cari lagu ini sama-sama. Ku sembah kau Allahku. Jadi teman-teman waktu mau medley, kata-kata terakhir itu harus teman-teman bisa selaraskan untuk lagu selanjutnya. Nah, itu caranya. Yesus setia. Apalagi kira-kira ya? Nih, saya keinget. Ini kan tadi Yesus setia ya. Terus kalau disambung dengan ini, bersamamu Bapa, Yesus setia, ya kan? Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Nyambung nggak teman-teman? Nah, gitu-gitu. Medley-nya tuh harus belajar seperti itu teman-teman. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar. Baitnya nih apa sih nih lagu ini baitnya? Engkau ada. Nah, nggak usah lagi. Gitu loh kawan-kawan. Ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini, teman-teman semuanya? Pastor, yang waktu itu ini kan Pompong lagi ngomong soal Yesus setia. Lani dulu pernah juga bawain Yesus setia. Medley-nya Lani pakai How Great Is Our God. Itu nyambung atau enggak?
Yesus setia. Ini ya, Ya, makanya Bapak. nih, teman-teman nanti waktu susun lagu, makanya saya bilang jangan hanya aku senang lagu ini, aku senang lagu ini gitu ya, tapi teman-teman diskusi sama music directornya. Karena biasanya music director itu secara musikalitas lebih mumpunin dari kita. Kita secara spirit, secara pesan lagu. Nah, kalau jadi Lani kalau bilang How Great Is Our God ya, ini lagu ini di D, Rani. Sedangkan How Great itu di G gitu. Lani Tapi kalau nyanyinya selalu key-nya di D, nggak kenapa? pernah G. Lani selalu nyanyinya di key-nya antara C sama D. Mm-mm. Nggak pernah Jadi G. sebenarnya kalau mau disambung-sambungin bisa, tapi harus butuh keahlian dari pemusiknya untuk bikin bridging chord-nya supaya bisa langsung lari ke G gitu. Seperti itu, teman-teman semuanya. Nah, sekarang itu lagu-lagu sekarang itu teman-teman semuanya kalau Anda memperhatikan di googling gitu ya, di Chrome lihat lagu apa, itu udah ada chord-nya. Nah, itu chord dasar. Nah, gitu. Mainnya di D, berarti ntar aku mesti nyari lagunya kalau dari di D itu berarti di E, di F gitu. Tapi kalau dari D ke G, D ke A jauh sekali lah. Gitu. Bisa aja tapi perlu bridging daripada pemusiknya yang skillnya harus juga mumpunin. Tapi inget tema juga ya. Kayak gitu, inget tema. Kayak gitu kawan-kawan semuanya. Tapi maaf Boleh, Pastor, silakan tapi kalau posisinya tema belum pernah kayak disebutin sama pastor kita kayak oh temanya ini. Ya memang kita Nggak tahu sih. apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan tadi saya bilang kita bermainnya di tema umum aja. Nah, misalnya gitu. Gitu, teman-teman semuanya. Kalau udah pasti tentang Mother's Day, ya jangan lagunya misalnya ku punya visi itu bangsa ini, ya kan jauh banget. Seperti itu gitu ya. Kenapa enggak sih kalau misalnya Mother's Day lebih enjoy sedikit, misalnya nyanyi lagu hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan ya kan hari Mother's Day gitu loh, gitu ya misalnya seperti gitu-gitu gitu ya. Bersuka dalam itu kan umum tuh. Kalau susah nyari lagu Mothers gitu ya. Tadi kan saya candain Mothers, how are you today, atau lagu Queen Mama. Aduh susah banget. Gitu. Bagus lah nih, silakan lagi tanya lagi. Selain sekarang saya mau teman-teman sebentar ngelihat saya mimpin worship ya minggu kemarin. Tapi pertanyaan dulu silakan teman-teman. Waktu kita tinggal 15-20 menit lagi ya. Maaf Pastor, ini Ya, saya Siana. ya itu kita di IGN New York Pastor biasanya kita kan pre-worship dulu itu request dari pastor kami Pastor. Jadi Nggak apa-apa. dia perlu untuk ada pre-worship begitu. Jadi Yes. kita yang sering kali kan Kak, menurut perasaan saya itu kalau habis dari pre-worship kita itu rasanya seperti opening lagi untuk masuk praise, lagu praise gitu. Jadi untuk menjembatani itu loh Pastor, sering kita sepertinya kayak gimana ya Kak, putus gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Iya, jadi enaknya biasanya gimana gitu kalau menurut Pastor? Yang tadi Lani, Siana ngerasa dari pre-worship terus apa, Siana sorry aku pengen lebih. Kayak seperti tadi Ica kan nyanyi lagu pre-worship dulu kan, habis gitu Uh-uh. dia mari saudara-saudara kita berdiri. Seringkali kadang-kadang kita itu waktu kita masih di ref, di chorus itu kita ajak jemaat untuk berdiri. Nah, setelah selesai tutup, kita itu biasanya masuk ke lagu praise, dua lagu worship gitu Pastor. Jadi untuk menjembatani dari lagu yang pre-worship ke lagu ke worship, itu kan kelihatannya kita putus. Jadi Apa untuk menjembatani apa? Sorry, Siana, untuk menjembatani apa? Untuk menjembatani dari lagu pre-worship setelah selesai, tutup kan Pastor? Uh-uh. Ya. Terus kita kan lagu praise, kayak lagi praise, Lili nyanyi itu. Jadi seperti kita biasanya kan nyanyikan lagu kayak pembukaan lagu gitu. Are we ready to worship, like to praise Him some more like that?
Jadi untuk menjembatani itu enaknya gimana? Mm-mm. Itu karena Jadi, sepertinya kadang kita merasa kayak itu putus gitu, Mas. Jadi Kalau banyak, saya ya, personally ya. ya, banyak cara. Ingat ya tadi ya, aku ulang dengan cepet ya. Usahain dari awal greetingsnya yang lebih lebih satset gitu ya, lebih satset. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu, senang sekali kita bisa beribadah hari ini. Kita masih di tema something different, tapi saya percaya khotbah yang disampaikan dari minggu-minggu akan memberkati kita semuanya. Ada amin. Bapak-bapak yang percaya, kata-kata percaya itu sering digunakan. Saya percaya hari ini, saya percaya ibadah yang akan menjadi luar biasa. Jadi tone-nya di atas gitu kan. Udah gitu mari kita satu hati dalam doa ya. Doa pun juga ayo come on gitu ya. Doanya harus yang lebih mengandung iman, positif, dan tone-nya harus di atas. Belajar para WL tone-nya harus di atas. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Aku bersyukur buat hari ini Tuhan, bla 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 bla. Ingat pemilihan lagu apa teman-teman tadi? Jangan yang terlalu deep ya, karena kalau mau deep itu nanti mungkin sebelum firman. Jadi lagu udah lebih ke misalnya lagu ini. Mari kita bersama-sama nyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan, bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ku ingin selalu, dari awal ya, hanya dekat Allahku. Begitu udah habis lagu ini Siana, amin. Begitu amin kan kita tepuk tangan tuh biasanya. Langsung ke intro, suruh pemusiknya main intro. Disitulah kita ngomong. Jadi jangan begitu amin terus kita ngomong lagi. Nah itu yang jadi berasanya sepertinya kayaknya yang di awal tadi itu apa gitu ya. Kita nggak memulai sesuatunya. Jadi biasakan begitu pas amin langsung intro, tangan kita begini nih biasanya kalau saya. Kalau udah begini nih si pemain musiknya udah ngitung nih 1, 2, 3, go. Nah waktu kita ngomong, nah baru kita ngomong di sini. Masuk hadiratnya dengan pujian. Nah di situ loh teman-teman. Itu salah satu caranya. Tone-nya harus sudah di atas. Jangan begitu pas habis lagu yang seperti tadi saya kasih contoh gitu kan ya, lagu ini. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kalau masih ada yang Tuhan terima kasih, itu udah salah. Saya kasih tahu ya. Selamanya. Amin. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Kita udah langsung begini ke pemusik. Mari kita bersama masuk dalam hadirat Tuhan dengan puji-pujian. Setiap kita semuanya bersuka cita dalam hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia. Nah gitu sih Ana. Bisa kayak gitu-gitu. Jadi narasi itu penting, tone itu penting, timing itu penting ya teman-teman semuanya. Seperti begitu. Bagus banget tuh pertanyaan Siana. Thank you. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya di sini? Pastor Dev, coba cek punya saya. Kenapa dengan punyamu? Maksudnya susunannya udah oke atau berantakan? Aku udah baca sih, C. Tapi kayaknya flow-nya belum ke situ, C. Nanti aku bisa jalpri juga deh, C, gitu ya. Nanti Cece kalau ketemu aku traktir aja ya, traktir aku. Oke, thank you. Kidding. Aku udah lihat sih Yin ya. Alright. Oke, next question dulu teman-teman semuanya sambil saya ngintip punya Yin. Ada next question? Pastor, saya mau Ya. tanya. Kirim sekali lagi please. Ya. Pastor, Silakan. Siapa contohnya tadi? Kalau yang nada dasar itu, Pastor, berarti saya ngambil yang awalnya saya rendah nggak masalah ya, Pastor? Nah itu tadi saya bilang ya, kalau suara kita itu sopran, tenor, alto gitu ya, memang perlu ikutin nada dasar kita sih teman-teman semua, tetapi bisa jangan pure ngikutin kita banget kalau seandainya suara kita rendah, karena nanti jemaat susah main di tengah-tengah gitu. Tapi nanti aku nggak bisa nyanyinya. Teman-teman, kita lead worship itu nggak selalu harus all the time nyanyi dari lagu pertama, bait, ref, nggak. Kita bisa fill in, improvisasi di bagian mana yang pas kita nyaman kita nyanyi gitu loh.
Seperti itu jawabannya. Jadi ambil range yang di tengah-tengah. Jangan ngikutin kita yang kalau kita udah rendah sekali terus kita nyanyiin terus kita nggak peduli sama jemaat yang tadi kan saya kasih contoh kan. Jadi ngorok banget nyanyinya. Gitu bagus pertanyaannya. Ya, satu lagi silahkan. Satu lagi ada teman-teman tahu lagu IFGF Praise yang lagu Ku Yakin Kemenangan Terjadi di tempat ini, ada yang gini gitu ya. Ada yang bahasa Judulnya roh. Kemenangan Terjadi di Sini ya, Pastor? Iya, judulnya Kemenangan Terjadi di Sini. Kalau lagu yang bagimu Tuhan yang dapat lakukan Itu jauh HPM. lebih besar gitu ya. Gimana? Coba ada yang gini atau yang gini? Iya, kalau aku ada di sini, Pastor Joshua ada di sini, nanti langsung kita bilang Tuhan Yesus ampunilah mereka semua ini. Kita masih Enggak. sukanya aman di tanganmu, Pastor, kalau Ya, IFGF Praise. enggak. My point is, teman-teman nggak apa-apa, adjust nih kita nyanyi lagu-lagu non IFGF, non HPM, tapi sebisa mungkin diupayakan teman-teman ada gitu ya, 1 lagu, 2 lagu supaya kita tidak kehilangan identitas diri kita as a IFGF guys gitu ya. Tapi it's okay. Jadi saya hanya pengen ngasih tahu sama teman-teman semuanya. Teman-teman lihat ya cara saya dari awal sampai akhir ini mungkin agak sedikit lama tapi ini udah kita selesai setelah ini. Gimana wording saya? Gimana saya memedley lagu dari lagu Kemenangan Terjadi di Sini, betul Lani, ke Bagimu Tuhan. Saya nggak ambil baitnya, saya tidak medley-nya ke refnya tapi ke pre-chorusnya karena kata-kata itu menjadi bridging yang bagus dengan lagu sebelumnya. Biar teman-teman tahu kalau saya di FGF Jogja, kita begitu habis video bumper, pengumuman lalu countdown, habis countdown langsung greeting, welcome dari seseorang. Karena saya yang nge-lead worship, jadi supaya nggak turun naik, teman-teman, jadi saya yang greeting, saya yang doa, saya yang pimpin pujian. Kalau saya nggak pimpin pujian, ada orang yang pastor atau leader yang greeting, lalu opening prayer, lalu baru praise oleh WL-nya. Karena saya yang WL, jadi saya langsung supaya nggak turun naik tuh teman-teman. Teman-teman perhatikan dulu gitu ya, hanya di praise-nya dulu deh teman-teman. Lihat ya bagaimana cara saya interaksi sama jemaat, kapan jemaat itu diberi ruang untuk mereka nyanyi sendiri. Halo para WL, seringkali kita lupa kan dari lagu awal sampai akhir kita nyanyi terus. Jemaat tuh pengen mereka dengar suara mereka sendiri. Gitu kawan-kawan semuanya. Nah, mari silakan kita perhatiin ya. Udah dapat ya itunya, Cak. Semuanya, Shalom. Nah, Kita mulai bagi dari diri sebelumnya semuanya. sedikit, Cak. Coba Mundur lihat. dikit, maju dikit. Nah, sedikit aja. Now burns in hearts. Nah, ini video We bumpernya. are the altar. Our lives the Sesuai offering. tema bulan. Our worship the response. Nah, Selamat pagi semuanya. nah. Shalom. Kita bagi berdiri semuanya. Coba lihat kanan kiri, berikan senyum satu dengan yang lain. Katakan senang sekali bertemu dengan Anda semuanya. Ya, seperti itu. Berapa banyak yang percaya hari ini ibadah kita Nah, akan menjadi tone-nya ibadah berapa luar banyak biasa? tuh tone-nya? Katakan amin. Kita doa ya. Nyanyian, pujian, firman, setiap bagian dari semua ibadah hari ini tentu bagi kemuliaan nama Tuhan, dan saya percaya itu akan mengalihkan kuasa yang dahsyat hari ini dalam ibadah kita. Yang setuju bilang amin sekali lagi. Kita beri tepuk tangan bagi dia sekali lagi Bapak Ibu. Singkat teman-teman, Tuhan, saya singkat. mempersembahkan setiap pujian Ini penyembahan doa. ini kepadamu. Menjadi Tuhan ucapan syukur dan iman percaya kami bahwa hari ini akan menjadi hari yang penuh dengan kemenangan. Hari ini akan penuh menjadi hari yang Tuhan dinyatakan mujizat Tuhan atas setiap kehidupan kami. Dan kami berjanji bahwa segala pujian kemuliaan hanya bagi nama Allah yang kami kenal dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang siap meninggikan nama Tuhan, yuk kita sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi dia sekali lagi bersama-sama. Come on everybody, kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Come on everybody. Nah, tone-nya.
pujian. Pujian bagi Raja mulia ku angkat, tangan baginya juru selamat bagi dunia. Deklarasikan salibnya. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar. Ayo sama-sama semuanya katakan hari ini. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini, di tempat ini. Kita puji nama Tuhan. Puji Yesus Tuhan sebab Dia membebaskanku. Kemenanganku. Ini ekspresi ini nih. Tepuk tangan bersama-sama. Nah, Bernyanyi dan berseru pada saya ambil tone tinggi. Pada maha tinggi semua makhluk. Tadi di bawah. Ini juga teknik. kami memuji pujian bagi Raja mulia ku angkat, tangan baginya juru selamat bagi. Nah ini Shelly, karena ini tinggi saya ngambil ke bawah lagi di bagian ini. Selamatkanku, enggak salibmu, enggak begitu. Kalahkan musuh, salibmu bebaskanku, karya terbesar. Ayo angkat suara kita sama-sama katakan semua. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang. Di mana katakan? Di tempat ini. Kami memuji, ku puji Yesus Tuhan sebab Dia membebaskanku. Kemenangan. Lagi semuanya katakan, ku yakin kemenangan terjadi sekarang. Enggak sekedar nyanyi, Bapak Ibu katakan, kami percaya kemenanganmu ada di tempat ini. Puji Yesus Tuhan sebab Dia membebaskanku. Kemenangan. Coba semuanya tepuk tangan semuanya. Deklarasikan, Tuhan aku percaya kemenangan ada di tempat ini. Ayo ready guys, ikuti kami ya, ikuti kami semua. Wow, 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 wow. Kemenanganku. Lagi semua. Katakan kemenanganku. Lagi semuanya. Kemenanganku. Semua bersama-sama. Say, ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini. Di mana katakan? Di tempat ini. Puji nama Dia. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia membebaskan. Perhatikan saya mau medley ke lagu selanjutnya teman-teman. Nah ini saya nggak ke rap tapi ini pre-chorus kalau teman-teman tahu. Pre-chorus bukannya. Nah ini saya beri tempat kepada jemaat nyanyi. Suara mereka didengar. Yuk semuanya ya. Katakan semua. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia membebaskanku. Boleh semuanya melompat dan pribadi. Jump. Ku yakin kemenangan
Saya udah kasih tanda. Tadi tanda saya begini teman-teman semuanya. Nah ini udah lagu selanjutnya teman-teman. Ini baru chorusnya. Bagimu Tuhan, yang dapat lakukan jauh lebih besar dari impianku. Bagimu Tuhan, jauh melebihi dari semua yang ku lagi kepada Dia. Bagimu Tuhan, dapat lakukan jauh lebih besar dari Ya Cak, boleh dilewatin Cak ke lagu worship. Baru saya di sini narasi saya sedikit panjang teman-teman. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Nah boleh duduk. Saya kira hal yang perlu kita, seiring kita mengikuti Tuhan dari waktu ke waktu, ini hal yang baik jemaat Tuhan. Untuk kita sama-sama membangun kesadaran, sikap hati kita, perenungan kita, tentang apa ya? Tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Setuju gak teman-teman semuanya? Seringkali kita dengar, saya berharga, engkau berharga di hadapan Tuhan. Berapa banyak yang agree dengan hal itu? Tapi saya mau sedikit luruskan hari ini. Dengar baik-baik. Bukan karena kita berharga, kita disayang Tuhan. Tapi justru karena kita disayang Tuhan, kita dijadikan berharga. Kalau mau tepuk tangan, boleh tepuk tangannya hanya bagi Tuhan. Tapi ngerti ya, saya bukan khotbah yang khotbah nanti Pastor Henny. Ngerti perbedaannya, saya ulangi. Kita disayang Tuhan bukan karena kita ini berharga, tapi kita dijadikan berharga, penyebabnya itu karena sayangnya Tuhan kepada kita. Jadi ayo kita hidupi pengiringan kita kepada Tuhan bukan dengan cari validasi apa kata orang tentang kita. Kita jangan hidup menjadi seperti apa yang mereka katakan tentang kita, tapi just the way you are. Dimanapun kita berada, Anda juga yang ikut ibadah lewat YouTube ini. Apapun, siapapun, gimana pun Anda. Saya ngomong pengen nangis. Tuhan Yesus sayang kita semua. Dan kita dijadikan berharga karena kasih-Nya. Boleh tepuk tangan bagi Dia sekali lagi. Nah ini ada bagian solo nih Cak, yang saya maksud. Berapa puluh tahun yang lalu, tapi saya percaya lagu ini mengajak kita untuk merenungkan tentang siapa kita di dalam pandangan Tuhan. Boleh sekali lagi tepuk tangan ya bagi Tuhan Allah kita. Yes. Nah ini di bawah dipnya di sini, di bawah ngedipnya. Sama-sama jemaat Tuhan katakan semua. Ku
kata-katanya. Kebaikanmu dalam hidupku. Dari hati kita ya, sadari teman-teman. Kini ku sadari ku berharga di hadapan-Mu. Main dinamika, drumnya berhenti. Oke, Cak, terima kasih. Oke, di-minimize ya. Nah, yuk saya minta komen. Dari yang teman-teman lihat, dari apa yang saya sudah sampaikan 10 menit terakhir ini, dari Ica dulu deh, silakan. Cak, jangan nangis, Cak, di jamaah Tuhan, Cak. Iya, Pastor. Apa ya? Bagus sekali sih, Pastor. Urapannya sampai ke sini. Oh, si Tuhan. Ini nggak lip service kan? Apa yang kamu impress, kamu bisa belajar dari yang saya udah sampaikan tadi bla 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 panjang lebar, terus ngelihat contoh tadi, apa yang Ica bisa dapatkan? Yang pertama tentang tema, supaya bisa ada benang merahnya, itu sangat penting. Terus setelah itu apa lagi ya? 5, 4, Jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak bicara di awal ya, greetings tadi. Terus tadi, oh iya tadi Pastor kalau izin tanya, tadi yang di AFJ Jogja itu, tadi kan temanya dari yang lagu Praise itu kan tentang kemenangan, iya Pastor ya. Kemenangan. Terus tadi masuk ke apa? Ke slow-nya, yang worship-nya itu temanya. Jadi membawa jemaat untuk menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Mungkin Ica lagi mikir, Pastor apa itu nggak siksak gitu ya? Iya mungkin. Ya, jadi yang diartikan sekali lagi saya sampaikan siksak itu tuh secara tematik tuh yang paling jelas sangat bisa berasa zigzag sekali. Itu yang tuh tadi tuh tentang contoh ya Celili sorry ya, dari forgiveness terus ke nyanyi syafaat lagu bagi bangsa, itu kan beda banget gitu. Tapi kalau seputar yang tadi saya bilang tadi ini nih tentang ayo hari ini hari kemenangan dari Tuhan. Nih aku bisa bridging nih dengan cerita gini nih, nanti Ica jadi bisa tahu oh ternyata Kodev memang ambil koneksinya ya. Nah gini, jadi saya lagi membawa jemaat untuk hari ini, jadikan hari di mana engkau mengalami kemenangan dari Tuhan. Ingat ya, di dalam Tuhan itu tuh Tuhan sanggup memberikan jauh lebih besar loh dari apa yang engkau impikan. Kan tadi ada lagu praise ya, bagimu Tuhan yang dapat lakukan jauh lebih besar. Nah gitu tuh. Lalu teman-teman ingat, sebelum firman Tuhan ini disampaikan, kita ini berharga sekali loh di hadapan Tuhan. Nah gitu tuh, jadi kita ada rangkaian cerita di kepala kita waktu kita susun lagu. Jadi pengertiannya tuh di situ. Jadi bisa jadi yang dianggap zigzag itu tuh secara tematik, misalnya tentang urapan, lari ke lagu peperangan rohani, lagu kebangsaan nasional. Nah itu yang zigzag begitu. Terus dari segi aransemen juga gitu ya teman-teman, itu yang saya bilang zigzag itu jangan dilakukan gitu. Satu hal yang Ica setelah lihat ini, Ica mau lakukan apa, perubahan apa misalnya, satu hal aja. Di unmute ya. Iya. Yang pertama yang greetings tadi jangan terlalu panjang, karena saya biasa memang panjang greetingsnya. Soalnya biasanya Pastor, saya sedikit kasih background, kalau misalnya di gereja kita itu waktu lagi 10 jam 10 kan prayer worship. Yes. Jadi orang-orang itu biasanya waktu saya shalom, mereka nggak langsung, mereka masih ngobrol panjang-panjang gitu. Jadi saya masih buying time untuk dapat attention mereka. Iya.
begitu. Soalnya Bagus kalau tuh. langsung kayak halo shalom langsung mulai doa, Iya. yang lain masih jalan-jalan, masih ngobrol. Betul. Bagus tuh Tapi kalau nanti kamu cerita ini. iya, tapi nanti berikut ini kan minggu ini aku pastor, aduh. Terus jadi nanti lebih perlu diperpendek lagi. Ya. Di mananya? Di doanya. Waktu greetingnya berarti oke. Berarti dengan situasi seperti itu ya betul. Kita harus attract perhatian orang gitu ya. Shalom, Anda di sana. Mari kita berkumpul mungkin. Tapi waktu di doanya itu, Cak, kamu boleh persingkat. Tonnya udah harus naik. Nah gitu. Supaya secara umumnya tidak menjadi dragging gitu. Seperti itu. Ibu Sylvia, Bu, ngelihat tadi apa Bu yang Ibu bisa belajar? Thank you ya, Cak. Ya, selain yang tadi Ica sudah bilang, ya saya mendapatkan kalau menyusun lagu itu selain satu tema dan juga kalau sudah naik, maksudnya jangan turun lagi dan kalau seandainya mau dibawa turun ke bait itu kita bisa kasih narasi. Dan juga untuk awal lagu itu sebaiknya lagu yang untuk mengingat kebaikan Tuhan, untuk bersyukur, supaya juga untuk dengan begitu kita bisa build up untuk membawa jemaat masuk lebih dalam lagi untuk lagu-lagu berikutnya. Ya, terima kasih, bagus banget Bu. Bisa juga lagu yang menyatakan kerinduan, jiwaku merindukanmu. Lagu awal nih. Tahu lagu ini kan? Kau Allah yang hidup. Atau nih, seperti rusa rindu. Tuh, ya kan? Teman-teman seperti itu tuh, Bu Sylvia, Ica dan kawan-kawan semuanya. Bagus sekali. Iya. Terakhir ya, Ibu Caca. Silakan, C. Lihat apa, komennya gimana, feel-nya apa, C? Itu semuanya dari Pastor David bagus banget. Baru mendapatkan ilmu-ilmunya. Kita harus banyak selalu belajar dari yang kita sudah paling Tuhan. Lalu satu aja, C. Apa yang Cece paling belajar? Apa, C? Satu aja. Mungkin for me faktornya mungkin chord ya. Aku harus improve di chord. Di chord, oke. Bagus ya. Makasih, C. Pak Peter lihat apa Pak Peter? Bisa feel apa? Belajar apa Pak Peter? Ya, saya melihat dari contoh yang Pastor Dave kasih itu kayaknya praise and worship-nya itu mengalir sekali gitu, nggak terputus-putus. Nggak gitu. keputus. Ya, saya lihat juga bagus sekali gitu, kayaknya jemaat itu ikut interaktif gitu, instead of kita nanti berhenti terus ngomongnya. Pada dasarnya saya lihat tuh mengalir sekali gitu. Itu yang memang kadang ada lagu yang mendayung-dayung gitu, kayaknya berat gitu mengangkatnya. Tapi ini saya lihat dari awal sampai terakhir tuh mengalir gitu. Nah ini yang perlu kita improve ya dari worshipnya kita itu. Bagus pengamatannya Pak Peter, thank you. Kalau teman-teman berkenan ya sebelum tidur, lanjutin sedikit aja. Teman-teman lihat dari worship yang tadi saya nyanyi tuh sampai terakhir worship sebelum khotbah. Tuh teman-teman nanti bisa nge-feel, oh dimensinya membawa jemaat masuk hadirat Tuhan tuh seperti ini toh. Oh mau dibawa sampai di mana ya sebelum firman, nah gitu. Perhatikan eksistensinya si worship leader yang dalam hal ini kebetulan saya tuh. Saya tarik ulurnya gimana, saya pegang kendalinya seperti apa, lalu saya lepaskan kendali karena saya tahu Tuhan sudah hadir dan Tuhan nggak butuh jemaat nggak butuh jemaat butuh Tuhan. Nah gimana caranya supaya jemaat sama Tuhan aja
Seolah-olah kalau saya sembunyi, saya mau lari ke belakang, saya akan lakukan tuh. Saya lari ke belakang. Udah, lu nggak perlu gua, ada Tuhan di sini. Nah, teman-teman coba nanti sebentar diperhatikan lagi. Nah, minggu besok terakhir ya, teman-teman, Sabtu depan terakhir kita akan belajar sama-sama hal yang nggak kalah pentingnya, yaitu studi case. Situasi-situasi yang seperti apa gitu ya. Seperti tadi Pak Peter bilang, terlepas dari jemaatnya aktif apa nggak aktif, tapi kalau kita ngelihat jemaatnya jutek semua, bete semua, dingin semua, kayak apa? Pas mati lampu gimana? Pas kita ngadepin pemusik yang belagu kayak apa? Nggak kooperatif gitu ya. Kita mau ngatur, mereka lebih ngatur kita gitu ya, teman-teman semua. Lalu kita nanti besok akan belajar tentang prophetic progression chord, nyembah Tuhan secara free flow tuh kayak apa? Kita nyembah Tuhan gimana gitu kan, kawan-kawan semuanya. Dan saya mau berdoa besok untuk doa impartasi secara khusus ya bagi kita semuanya. Seperti itu, belajar sesuatu hari ini. Lani, Bu Susana, Jessica, C Yinjin, nanti kita jalpri ya C. Nanti aku kasih masukannya jalpri, boleh. Seperti itu. Kayaknya butuhnya tim EFCF Jogja ke Amerika, Pastor. Pemusik-pemusiknya, Pastor. Waduh, luar biasa. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan kali ya. Tilani, puji Tuhan. Saya menyerahkan kepada yang berwajib kembali. Doakan ya Lan, doakan buat hal ini. Pastor, saya serahkan. Tanya sekali lagi, Pastor, boleh? Oh, monggo. Iya, saya kira aku takutnya kalian udah tidur ngantuk-ngantuk. Gini Pastor, di tempat kita kan kita itu kita ada song list, itu ada song bank. Habis itu kita per 3 bulan kita itu tiap WL kita masukin sampai 5 lagu. Jadi kita ada 5 WL, kita punya 25 lagu yang akan kita nyanyikan selama 3 bulan. Jadi ya saya ngerti mereka juga kadang kesulitan untuk match lagunya, agak susah. Dan lagi kalau kita ada lagu baru seperti bulan ini kita nyanyi Yesus Dia kan, itu lagu baru kita untuk bulan ini. Jadi lagu baru itu harus kita nyanyikan selama 1 bulan. Gitu Pastor. Jadi tapi bukan mereka harus, kalau mereka merasa nggak yakin untuk menyanyikan, is okay nggak dinyanyikan gitu Pastor. Jadi mereka agak sulit kadang-kadang untuk juga match chord-nya, juga temanya apa untuk itu tadi yang supaya nggak susah gitu, kadang-kadang agak susah, saya mengerti Pastor. Jadi kalau menurut Pastor, good idea nggak untuk kita punya lagu yang kayak song list untuk 3 bulan, kalau tempatnya Pastor seminggu ya. Sebulan. Sebulan, ya. Sebulan. Ya, kita 3 bulan. 3 bulan ya? Iya. Jadi berapa lagu? Setiap WA 5, jadi kita punya 25 lagu. 25 lagu, I see. Untuk 3 bulan. Iya. Jadi pertanyaannya apa tadi, Siana? Hal seperti itu tuh good idea apa enggak? Karena kan juga itu susah untuk para WL untuk mencari chord, untuk supaya lagunya nggak zigzag temanya. Kadang-kadang kita masing-masing itu punya selera sendiri dalam setiap lagu. Oke, saya jawab ya. Songbank itu perlu nggak? Sangat perlu. Kalau dikondisikan seperti yang saya lagi akan jelaskan ini, songbanknya teman-teman semua prosesnya dapatnya dari mana songnya itu? Apakah semuanya kita kasih kesempatan untuk pilih sehingga jadi 25 lagu gitu kan ya? Idealnya adalah music director sama dalam hal ini siapa yang dianggap senior sebagai WL gitu kan ya, itu yang mendrive. Jadi memberikan arahan gitu kan, dia yang nanti finalnya memutuskan. Menurut saya jangan 25 lagu kebanyakan kayak gitu. Jadi 5 lagu praise, 5 lagu worship misalnya gitu. Lalu kasih kesempatan para WL-nya untuk memberikan referensi lagu yang ada di hati mereka, meskipun kasih tahu sama mereka tidak menjadi otomatis semua lagu yang mereka pilih
akan dipakai jadi songbank. Itu jadi referensi aja. Tujuannya apa? Supaya si WL yang senior ini atau koordinator praise department sama music directornya ini, mereka yang mendecide, me-wrapping. Jadi dari sekian usulan kita fokuskan, pertajam kepada yang kita tahu genrenya FGF New York, Philadelphia kayak apa, jemaat situasinya gimana, pengenalan akan lagunya, isi lagu itu penghayatannya gimana. Itulah yang jadi final decisionnya songbank itu sebelum dikeluarkan. Jadi jangan ya minta lagu ya dikumpulin gitu ya, 25, 50, 100 gitu ya, enggak. Jadi harus ada final decision yang kita pilih dijadikan songbank. Gini Pak, kita punya songbank kita itu ada kalau ada mungkin hampir 60 atau 80 lagu. Jadi untuk yang 3 bulan itu tiap BL milih 2 lagu praise, 3 lagu yang low beat worship song. Jadi kita punya beberapa lagu praise, beberapa lagu worship untuk selama 3 bulan itu. Jadi kita punya yang songbanknya yang lebih banyak lagi ada, dan mereka referensinya dari ngambil songbank dimasukin ke yang per 3 bulan itu Mas. Gitu. Jadi songbank tetap saya bilang sangat bagus, tapi dikondisikan dengan secara proper. Menurut saya kalau 3 bulan itu kelamaan, dengan mohon maaf, dengan kompetensi yang kita lagi belajar bersama-sama, itu jadi celah yang terlalu lebar untuk kita menjadi memilih songbanknya terlalu variatif. Kita hilang color kita, hilang genre kita, hilang identitas kita karena terlalu lama dan terlalu banyak. Dengan kompetensi yang sebetulnya kita lagi belajar. Jadi harus ada the set man, orang yang ngedecide bahwa thank you teman-teman buat lagunya, tapi biar gimana pun ini yang kita akan pilih ya, gitu loh. Sehingga dari 3 bulan, kalau saya tetap mau 3 bulan monggo, tapi kalau saran saya itu mungkin per bulan aja dulu untuk meminimalisasi yang terlalu beragamnya itu loh teman-teman. Gitu, karena kita sendiri harus menentukan lagunya ini tuh yang kayak apa. Karena saya mau bertanya dulu nih, apakah di kalian itu memang persentase ada lagu Inggris harus 2, lagu Indonesia harus 3, atau sebaliknya atau gimana? Iya, kita harus Inggrisnya at least ada 2, paling tidak ada 2, karena kita ada mix service sama anak-anak youth kita. I see. Oke, nggak ada salahnya dengan semuanya itu. Tapi kalau tadi saya dengar kan aja dari Ica, dari Celili aja ya, misalnya pilih lagu Indo itu menurut aku sangat beragam sekali loh. Teman-teman semuanya pemilihannya itu kan, kalau Sani ngomongin lagu Indo itu kan genrenya banyak banget ya. Ada yang lagunya modelnya seperti GPCC, NDC, tapi ada lagu yang lebih old school lagi. Sangat old school banget gitu kan ya, Golden Love Memory Worship Song gitu kan. Nah itu yang harusnya dipilihkan oleh dalam hal ini koordinator PW-nya memilah gitu loh, sehingga jadi bahasa saya ya Pak Peter teman-teman, nggak belang lagu praise-nya modern banget, praise the Lord oh my soul, tapi hari itu muncul lagu gitu yang seperti misalnya tadi tuh yang sejauh timur dari barat, itu kan jadi belang. Gitu loh. Nah itu yang hal yang seperti itu seiring waktu Siane ya, jangan langsung berekspektasi ideal setelah ikutin juga forum ini, pengajaran ini langsung kita ngerti semuanya, enggak, tapi trial and error pasti selalu ada. Tapi saya yakin teman-teman udah mulai berproses nih, berpikir mulai hari ini. Oh gitu ya, pilih lagu tuh berarti jangan terlalu lebar, kasih kesempatannya terlalu lama 3 bulan. Kalau memang mau 3 bulan monggo teman-teman, tapi dipersempit lagi, harus ada orang seperti Siane atau siapa yang akhirnya menentukan dari sekian lagu itu tuh Siane praise-nya ini ya, worship-nya ini ya, lagu yang baru yang harus kita nyanyikan lagu ini ya, dimunculkan tiap minggu kayak gitu, seperti gitu-gitu. Kurang lebih mungkin itu yang aku bisa jawab. Siane mau ya terima kasih Mas. Nanti saya bicarakan sama yang lain. Iya. Tapi anytime boleh ganggu saya, Jalpri, WA saya, silakan. Oh iya. Kita nanti saya mau kirim tulis saya Pastor, mohon juga dilihat. Iya. Ingetin aku ya, ingetin aku. Selain tadi yin. Bagus, tapi thank you, aku apresiasi banget pertanyaan ini. Oke, teman-teman,
waktu juga yang memisahkan Iya. kita untuk sementara waktu ini. Saya serahkan kepada siapa kembali. Terima Iya, kasih. oke. Boleh Terima tepuk kasih. tangan dulu buat kita semuanya ya, teman-teman. Thank you very much buat atensinya, semangatnya. Oke, sekarang Iya. minta Jinjin kan untuk tutup sama Jinjin bisa tutup Jin.